Assalamualaikum dan selamat sore peserta kelas. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan mikrobiologi. Pertemuan ini membahas mengenai klasifikasi mikroorganisme. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sel prokariotik dan eukariotik. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur bakteri. Kemudian mahasiswa juga mampu mendeskripsikan bentuk dan penataan bakteri. Berdasarkan sel tubuh, makhluk hidup itu terbagi atas tanaman, hewan, dan protista. Semua jenis mikroorganisme termasuk golongan protista. Protista terbagi atas dua, yaitu berdasarkan sel hidup ya, jadi terbagi atas prokariotik dan eukariotik. Bakteri merupakan sel prokariotik, sedangkan fungi, ganggang, dan protozoa termasuk sel eukariotik. Virus itu tidak termasuk ke dalam kategori eukariotik maupun prokariotik karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme meskipun memiliki unsur genetika untuk memperbanyak diri. Ini merupakan gambar eukariotik dan prokariotik. Kira-kira apa perbedaan gambar tersebut? Perbedaannya ada pada nukleus atau nukleus biasa juga disebut inti sel. Kalau prokariotik, inti selnya atau nukleusnya tidak mempunyai membran. Sedangkan sel eukariotik mempunyai inti sejati yang diselimuti membran inti. Sel prokariotik dan eukariotik itu perbedaannya adalah kalau sel eukariotik, sel yang tergolong mempunyai inti sejati, yaitu suatu struktur yang dikelilingi oleh membran inti di dalamnya terdapat kromosom untuk komponen keturunan. Sedangkan sel prokariotik terdiri atas kata pro dan kariotik. Pro artinya tidak mempunyai membran inti sejati dan komponen keturunan dalam DNA tunggal, kromosom bebas dalam sitoplasmanya. Jadi lebih mudah untuk memahami perbedaan eukariotik dan prokariotik itu. Jadi kalau pro itu artinya tidak mempunyai membran inti sejati, sedangkan eukariotik itu adalah memiliki membran inti sel. Kita bahas satu-satu ya. Ini kita bahas dulu mengenai mikroorganisme eukariotik. Jadi karakteristik mikroorganisme eukariotik itu adalah memiliki dinding sel yang jelas, artinya membran inti sel ada. Memiliki inti sel yang diliputi oleh membran. Informasi genetik berada di dalam nukleus dan mengandung lebih dari satu kromosom. Respirasi terjadi pada mitokondria. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Ini khusus untuk golongan ganggang. Kemudian gerakan dilakukan dengan silia atau flagellata. Jadi biasanya ini untuk golongan protozoa. Beberapa golongan mikroorganisme eukariotik itu adalah fungi, alga, dan protozoa. Ketiga jenis ini terkadang memiliki bentuk unisel atau biasa dikatakan bersel tunggal, kadang pula multisel atau bersel banyak. Fungi atau jamur terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama itu adalah kapang atau biasa dikatakan molds. Kemudian yang kedua adalah yeast atau kamir, salah satunya adalah ragi yang biasa digunakan untuk pengembang roti. Yang ketiga adalah cendawan, yang biasanya untuk golongan makroskopis seperti jamur tiram, kemudian jamur kayu. Ini merupakan beberapa contoh jenis cendawan, jadi merupakan jamur tingkat tinggi dan tersusun sebagai talus, umumnya makroskopis dan dapat menghasilkan toksin. Ini adalah golongan kamir atau biasa disebut yeast.
bentuknya bulat, oval, silinder, kemudian biasa pseudomycelium, reproduksi vegetatif atau aseksual dengan tunas dan pembelahan, sedangkan seksual dengan cara spora, aseksual, dan spora seksual. Kamir ini bersifat fakultatif anaerob. Apabila ada oksigen, gula atau karbohidrat dipecah menjadi CO2 dan H2O. Jika tidak ada oksigen, berarti melakukan fermentasi karbohidrat menghasilkan etanol dan CO2. Fakultatif anaerob itu artinya apabila ada oksigen dia bisa hidup, tanpa oksigen pula kamir bisa berkembang. Misalnya adalah produk anggur. Salah satu jenis kamir itu adalah yang ada pada gambar itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Pada produk anggur, kamir Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan produk alkohol dan CO2. Sedangkan pada roti, kamir Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan produk CO2 saja. Nah, biasanya kalau industri roti biasa disebut ragi. Jadi semakin aktif ragi atau kamir, maka semakin banyak produksi CO2, sehingga adonan roti akan semakin mengembang. Gambar kedua itu adalah jenis kamir Candida albicans. Candida albicans ini merupakan jenis fungi penyebab penyakit keputihan pada wanita. Ini adalah jenis fungi golongan kapang, jadi strukturnya itu adalah vegetatif berfilamen, benang atau disebut hifa. Ini ada beberapa gambar yang merupakan contoh kapang, kemudian diisolasi lalu ditumbuhkan di cawan petri menggunakan media agar. Gambar yang pertama itu adalah gambar Fusarium sp. Ini merupakan kapang penyakit layu pada tanaman. Kemudian Aspergillus sp merupakan jenis jamur yang tumbuh pada roti ya. Roti yang sudah basi, ketika ada hifa-hifa putih atau hitam di atas roti tawar, kemudian diisolasi ditumbuhkan pada media agar, nah tampak seperti ini ya di Aspergillus sp. Kemudian Penicillium sp ini adalah kapang penghasil antibiotik. Jadi ini kapang yang menguntungkan, bisa menghasilkan antibiotik. Terus kapang yang menguntungkan lagi itu adalah Aspergillus oryzae. Ini merupakan golongan kamir yang bisa ditambahkan pada kacang kedelai untuk pembuatan kecap dan tauco. Golongan eukariotik lainnya itu adalah golongan alga atau ganggang. Jadi alga itu atau ganggang termasuk protista eukariotik yang berklorofil. Strukturnya vegetatif berupa talus multiseluler, peranannya sebagai fitoplankton, produsen primer, biostabilisator tanah, sumber pangan polisakarida untuk karagen dan agar-agar ya. Kemudian sebagian saprofit, kemudian ada juga beberapa yang patogen serta menghasilkan intoksikasi. Golongan protozoa ini termasuk eukariotik lagi ya. Jadi golongan ini tidak berklorofil, biasa hidup di air dan tanah. Kemudian sebagian protozoa bisa sebagai penyakit parasit atau saprofit. Jadi golongan protozoa terbagi atas 7. Ibu jelaskan yang bagian ciliata dan sporozoa saja ya. Kalau ciliata itu mempunyai cilia yang berfungsi untuk motalitas di sekitar rongga mulut untuk menyerap nutrisi. Contohnya itu adalah Balantidium coli, penyebab diare pada manusia. Kemudian kelas sporozoa, ini adalah parasit paling populer di Papua ya. Hidupnya dari sel host atau inang mempunyai daur hidup yang kompleks. Contohnya dari sporozoa itu adalah Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis. Parasit ini sering terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Kemudian Plasmodium vivax, penyebab malaria tersiana. Plasmodium ovale, malaria tersiana.
Plasmodium malariae, penyebab malaria Quartana. Plasmodium falciparum merupakan penyebab malaria tersiana ganas. Jadi beberapa slide sebelumnya itu merupakan penjelasan sel prokariotik. Jadi beberapa sel prokariotik itu adalah fungi atau jamur, alga atau ganggang, dan protozoa. Virus merupakan mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil dibandingkan bakteri. Para ahli mikrobiologi menyimpulkan bahwa virus bukanlah makhluk hidup karena hanya mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja. Kalau makhluk hidup itu memiliki DNA dan RNA. Sedangkan kalau virus itu hanya memiliki salah satunya saja, DNA atau RNA saja. Kemudian kalau ciri-ciri untuk makhluk hidup itu adalah bisa berkembang biak, sedangkan virus memerlukan host atau sel inang hidup untuk multiplikasi atau berkembang. Bab virus ini akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Dr. Hewan Dwi Nur ya. Nanti pertemuan 2 minggu ke depan akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Dwi Nur. Bakteri termasuk sel prokariotik. Pada pertemuan 3 dan 4 berikutnya, kita akan lebih bahas mengenai bakteri. Jadi bakteri itu merupakan organisme uniseluler, nukleoid tidak memiliki membran inti, tidak berklorofil, dan pembelahan biner. Pembelahan biner itu adalah satu sel membelah menjadi 2. Terkadang di pikiran kita, apa sih itu bakteri? Dan kenapa kita harus mempelajari bakteri? Bakteri yang tidak tampak tapi semua pangan hasil ternak itu selalu dikaitkan dengan bakteri. Jadi bakteri adalah mikroorganisme berukuran kecil, uniseluler atau biasa disebut bersel satu. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Penampakannya seringkali terlihat karena aktivitasnya, seperti infeksi pada luka, susu atau daging yang mulai membusuk. Pembusukan ini disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani dari kata bakterion, yang berarti tongkat atau batang, bersel satu dan umumnya tidak berklorofil. Cabang biologi yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi. Mengapa kita harus mempelajari bakteri? Bakteri ada yang merugikan, misalnya sebagai penyebab penyakit atau penyakit patogen pada manusia, hewan, dan tanaman. Untuk melawan atau mencegah dan mengontrol penyakit tersebut, diperlukan kemampuan ahli bakteriologi. Bakteri juga ada yang menguntungkan sebagai penghasil antibiotik, enzim, biopestisida, biofertilizer, biomining, fermentasi makanan. Kemudian bakteri juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan yogurt, keju, nata de coco. Sehingga untuk memproduksi sebaik-baiknya, kita harus memahami bakteri tersebut. Jadi, tujuan kita mempelajari bakteri yaitu memanfaatkan bakteri sebesar-besarnya untuk bakteri yang menguntungkan, sedangkan untuk bakteri yang merugikan, bagaimana mengontrol dan membasmi bakteri tersebut sebaik-baiknya. Materi bakteri ini kita akan membahas struktur bakteri, bentuk, dan susunan sel bakteri. Ciri-ciri bakteri adalah memiliki inti sel tapi tidak memiliki membran yang dikenal dengan prokariotik. Bakteri memiliki kemampuan reproduksi yang cepat. Bakteri aktif bergerak pada kondisi lembab. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jamur. Kondisi berair hingga lembab, bakteri mudah tumbuh, sedangkan produk pangan yang kering malah memudahkan untuk jamur berkembang. Misalnya pada roti tawar yang disimpan lama dan terbuka, maka yang duluan tumbuh adalah jamur.
dibandingkan dengan daging dan susu. Jika dibiarkan daging secara terbuka, maka bakteri lebih mudah untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena kandungan air yang terdapat dalam suatu bahan pangan. Bakteri merupakan organisme mikroskopis. Jadi untuk melihat bentuk susunan daripada bakteri itu kita harus menggunakan mikroskop. Tubuhnya uniseluler, artinya bersel satu, tidak berklorofil. Kemudian reproduksinya dengan cara membelah diri yang biasa disebut pembelahan Wiener. Ukuran bakteri adalah satuan untuk ukuran bakteri itu adalah mikrometer atau biasa disebut seper-1000 milimeter. Nah, diameternya itu berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Jadi diameternya bisa berbentuk bulat ataupun bisa berbentuk batang. Ini adalah bentuk bakteri. Jadi bentuk bakteri itu ada 3. Basil yang biasa artinya batang. Kemudian kokus itu adalah bulat, spiral, yang ketiga itu adalah spiral. Jadi bentuk bakteri berulang lagi adalah basil, kokus, dan spiral. Di samping kanan itu ada beberapa gambar yang menunjukkan golongan basil, kokus, kemudian spiral bentuknya kayak spiral-spiral seperti ini ya. Lilitan-lilitan tali, jadi membentuk spiral. Kemudian bentuk bakteri dari segi basil itu, dari penataannya itu terbagi atas 3, monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Monobasil artinya berbentuk satu batang tunggal. Jadi kalau berdiri sendiri berbentuk batang tunggal itu namanya monobasil. Contoh monobasil itu adalah Escherichia coli, Salmonella typhosa, kemudian Lactobacillus. Diplobasil berbentuk batang yang bergandengan 2. Contohnya Reribacterium salmoninarum. Jadi Reribacterium salmoninarum. Kemudian Streptobasil berbentuk batang yang bergandengan seperti rantai. Jadi contohnya itu adalah Streptobacillus, kemudian Bacillus anthracis, dan Asobacter sp. Di bawahnya ini ada keterangan gambar ya, jadi agak cukup jelas. Monobasil, kemudian diplobasil itu seperti apa, kemudian Streptobasil seperti apa. Kemudian ini adalah bentuk bakteri dengan penataan kokus ya, bentuk kokus dengan penataan ada 6. Yang pertama itu adalah monokokus, artinya mono itu adalah tunggal. Kemudian diplokokus, diplo artinya 2 bergandengan berbentuk bulat. Kemudian tetrakokus, tetrakokus itu artinya berbentuk bulat tersusun dari 4 bakteri yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar. Kemudian Streptococcus, ini seperti tadi Streptobasil ya. Jadi berbentuk bulat yang berkelompok memanjang seperti rantai. Jadi kata kunci untuk Streptococcus itu adalah strep. Strep itu artinya strepto ya, artinya itu adalah membentuk memanjang seperti rantai. Kemudian yang kelima adalah Staphylococcus. Staphylococcus ini khusus untuk bakteri yang bergerombol seperti buah anggur. Jadi khusus untuk Staphylococcus aureus. Kemudian yang keenam itu adalah Sarkina. Sarkina ini adalah bentuk bulat yang berkelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 8 bakteri yang membentuk susunan seperti kubus. Jadi seperti 4 bakteri namun tersusun ke belakang, jadi terlihat 8 kokus, 8 bakteri. Makanya bentuknya namanya Sarkina. Kemudian bentuk bakteri yang lainnya itu adalah namanya bentuk spiral atau spirilium. Yang pertama itu adalah spiral berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Kemudian spiroseta berbentuk spiral halus dan lentur. Kemudian vibrio berbentuk koma yang dianggap spiral tidak sempurna. Jadi terlihat jelas ya dari gambar ini perbedaan spiral, kemudian spiroseta, kemudian vibrio. Jadi
spiral lengkungan yang setengah lingkaran, namanya spiral. Kemudian spiral halus dan lentur, spiroseta. Berbentuk koma biasa dikatakan vibrio. Ini adalah beberapa gambaran ya mengenai beberapa bentuk bakteri yang vibrio, kemudian staphylococcus, kemudian spiral. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah berbentuk batang. Penataannya, nah terlihat ada yang sendiri tunggal berarti monobasil. Kalau dua bergandengan seperti ini dikatakan diplobasil. Sedangkan bergandengan panjang membentuk rantai itu biasa dikatakan streptobasil. Kemudian yang gambar kedua ini terlihat bentuknya bulat atau biasa disebut fokus. Penataannya ini bisa berbentuk rantai panjang bergandengan membentuk rantai yang panjang biasa dikatakan streptococcus. Kemudian ada yang bergerombolan membentuk anggur yang dikatakan staphylococcus. Kemudian gambar ketiga ini lebih berbentuk spiral. Penataannya itu adalah yang lengkungan setengah-setengah lingkaran ini berbentuk spiral. Kemudian ada lengkungan-lengkungan halus memanjang dan lentur dikatakan spiroseta. Jadi gambar 3 itu ada berbentuk spiral, kemudian ada juga berbentuk spiroseta. Nah, ini gambar yang keempat ini jelas ya. Gambar keempat ini berbentuk bentuk bakterinya berbentuk spiral, tetapi termasuk dalam penataan yang berbentuk koma biasa disebut apa? Vibrio. Jadi penataannya vibrio. Bentuk spiral, penataan vibrio. Itulah tadi ada beberapa pemaparan mengenai klasifikasi mikroorganisme. Untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai struktur sel bakteri. Jadi, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan kita diskusi di grup WA ya. Demikian pemaparan dari Ibu. Sekian dan terima kasih.